tanda kematian. Tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamart, tidak ada tetangga, hadirin. Masya Allah. Hah? Tapi kita tinggalkan anak istri, tetangga banyak, saudara banyak. Istilah orang Jawa Barat, orang Sunda itu talus adil-adil wae mah aya di bibir imah. Ini hadirin ganyong. Ini di pinggir kali banyak. Tapi kadang-kadang berat untuk meninggalkan keluarganya. Talus adil-adil wae mah aya. Ini hadirin, masalah. Ini Nabi Ibrahim masa meninggalkan keluarganya. Allahu Akbar. 13 tahun hadirin. Gak kebayang. Gurun pasir. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada tanda-tanda kematian. Allahu Akbar. Kita zaman sekarang 3 hari, metodenya ini 40 hari, 4 bulan. Ini Masya Allah, musyawarah dulu, tertib dulu, belum ada uang, nabung dulu. Enggak ujuk-ujuk berangkat. Jauh-jauh hari dimusyawarahkan, diketahui oleh para penanggung jawab. Teman-teman pun mengetahui, masih belum juga mau hadirin. Masya Allah. Saya juga belum, ya sama, berat juga gitu. Tapi ini dipaksakan kita ini. Kalau nggak dipaksakan kan, Masya Allah, takutnya tadi guru saya waktu subuh kan, temennya itu silaturahmi. Begitu ketemu, ini yang tuan rumah ini meringis-ringis. Kenapa Pak? Sakit, saya baru operasi. Operasi kenapa Pak? Susah buang angin. Buang angin. Operasi habis 20 juta. Pingin buang angin, operasi 20 juta. Nah ini ada. Kita pun ini harus dikeluarkan. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau enggak nanti bisa lebih parah lagi, lebih kronis lagi kalau nggak dikeluarkan. Bisa complication. Masya Allah. Bahaya ini. Very dangerous. Nah, jadi harus kita dikeluarkan. Kalau nggak ngulik bok, istilahnya ngulik bok. Bahaya ini. Buang angin aja 20 juta. Kita juga harus dikeluarkan. Waktu kita ini harus dikeluarkan nanti. Saya bersedia. Bagaimana dengan Bapak-bapak? Insyaallah. Itu aja. Jadi kita belajar. Alhamdulillah. Setelah kita belajar mengusahakan iman, kalau mau mengikuti aslinya, Masya Allah, susah. 13 tahun. Ini telung dino 10 hari. Oh, gabah banyak. Masya Allah. Amin. Ini hadir. Makanya kita ini niat untuk sejauh-jauhnya, selama-lamanya. Masya Allah. Kemudian setelah kita mengusahakan atas iman pun, kita bagaimana kita bisa memperbaiki sholat kita. Sholat kita bagaimana sholat khusyuk wal khudu ini, ya, dimulai dari kita istinjanya diperbaiki, toharoh sesucinya diperbaiki. Jangan sampai, kita harus tenang itu, mensucikan dirinya itu apa ya, toharohnya sesucinya itu harus benar-benar. Terus sholatnya gimana, kaifiat sholat kita ini diperbaiki.
gerakan sholat, bacaan sholat. Jadi ketika keluar ini latihan kita melaksanakan sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, yaitu 3 tertib. Waktunya di awal waktu, tempatnya di masjid, caranya berjamaah bagi laki-laki. Bagi ibu-ibu sama, di awal waktu di rumah sendirian. Bagi ibu-ibu usahakan 10 menit menjelang azan ini udah standby di atas sajadah. Masya Allah. Memang kita maklumi ibu-ibu ini lebih banyak kesibukannya. Kita sebagai laki-laki harus membantu meringankan pekerjaan ibu-ibu. Jangan kita sebagai laki-laki otoriter. Masya Allah. Tahu kan otoriter? Main tunjuk saja. Suruh pindah ini, pindah itu. Kita harus sama-sama. Jangan istilahnya apa? Ya itulah. Jangan mentang-mentang hari jalu kawa muna lanisa, kata Ustaz Nawawi tadi pagi. Iya, itu benar hadis itu. Tapi ya kita juga harus Al-Quran, ya, mohon maaf. Jadi kita harus membantu meringankan pekerjaan istri juga. Katanya istri disuruh 10 menit udah standby di atas sejadah. Tapi pekerjaan tidak mau membantu. Salah kita sebagai bapak-bapak juga. Saya juga insya Allah akan bantu istri saya. Rejim otoriter. Itu hadirin. Jadi kita harus sama-sama. Sebetulnya itu pekerjaan rumah tangga itu kalau dilihat dari sejarahnya itu laki-laki sebetulnya itu yang menghandle, yang mengerjakan sebetulnya. Bahkan Rasulullah SAW itu mencuci underwear para istrinya. Saya pernah itu, benar. Rasulullah itu mencuci underwear para istrinya. Masya Allah. Ya, ini hadirin saking sampai itu darah-darah kering itu sama Rasulullah. Masya Allah. Kita belum sampai ke sana. Kita ini belum ke sana. Masya Allah. Ini hadirin. Jadi kita harus membantu. Insya Allah. Hanya sholat itu kita, kalau dulu kan kita sebelum kenal dakwah kan yang penting sholat. Yang penting sholat itu jam 2, jam 1, jam 2, yang penting sholat. Setelah kita Allah kenalkan dengan usaha dakwah, dibalikan kalimat itu, sholat itu penting. Sholat penting kan kita ketika muazin berkumandang ini buru-buru, hakikatnya Allah yang memanggil, buru-buru kita bersegera, baik ibu-ibu baik bapak-bapak bersegera langsung tinggalkan aktivitas pekerjaan dunia. Sementara 5 menit 10 menit kita tangguhkan dulu untuk lebih mengedepankan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pada umumnya hadirin, ibu-ibu bapak, pada umumnya manusia ini melaksanakan ini sholat ini sisa-sisa. Kalau petani sisa nyangkul, kalau sopir sisa nyopir, karyawan sisa kerja, orang kantor sisa, pokoknya sisa-sisa lah. Pada umumnya nih sisa-sisa kerja. Memangnya Allah ini kucing disuguhkan oleh sisa-sisa kerja kita. Maka Allah turunkan ayat fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat aja celaka, apalagi yang tidak.
Sholat yang celaka yang bagaimana ya Allah? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat yang lalai. Ulama bagi 3 kategori lalai ini. Pertama, lalainya dalam waktunya. Aturan zuhur jam 12, ini jam 1, setengah 2, setengah 3. Asarnya jam 3, jam 4, setengah 5. Ini lalai dalam waktu. Sedangkan ini jadwal sholat ini, schedule-nya ini Allah yang menentukan, bukan Menteri Agama Yakut Holil, bukan Ketua MUI Sragen, bukan, atau takmir masjid, bukan. Ini langsung Allah yang menentukan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi sholat ini fardu, sudah ditentukan waktunya hadirin. Masya Allah, sudah ditentukan waktunya. Allah langsung yang menentukan waktunya ini. Kedua, lalai di sini lupa dalam rokaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini duhur udah 2, udah 3. Ini isya udah 3, udah 4. Kenapa? Sebab sholatnya sendiri di rumah di akhir waktu. Masya Allah. Jadi lupa dalam rokaat, dalam fadilah amal. Lalu yang ketiga apa dia? Pikiran kita kesana kemari. Lagi sholat, ingat kantor, ingat pekerjaan, ingat proyek, ingat macam-macam ini lalai. Jasad kita di atas sejadah, pikiran melanglang buana. Masya Allah. Ke Inggris, Amerika. Jadi solusinya itu berjamaah di awal waktu di masjid. Maka Allah menyuruh para malaikat, coba lihat itu sholatnya. Makmum khusyuk, imam khusyuk, safnya tidak tidak lurus, masih bagus. Imam khusyuk, makmum tidak khusyuk, insya Allah masih. Kalau berjamaah itu ibarat kita ini beli pisang 1 tandan, satu, orang Sunda bilang 1 turui. 1 tandan itu di kilo semua, jadi bodogolnya bonggol ditimbang yang tidak bisa dimakan. Jangan manusia, kambing juga nggak dimakan, pahit. Ada yang kecilnya ujungnya segede gini, di kilo juga. Kadang-kadang saya juga dulu punya bisa ada sarang burung pipit ditimbang juga. Sarangnya buat apa nggak dimakan? Ada yang pisangnya kasopak, istilah Sundanya, ke sahabat pisau, ditimbang. Jadi sholat berjamaah ini borongan, semua pukul rata, dibayar semua. Masya Allah. Ini yang maka ini metodenya ini. Ini kalau nggak latihan 3 hari, 40 hari, masa berat ini. Berat gitu ini. Untuk melaksanakan sholat yang dicontohkan Kangjeng Nabi ini berat ini. Jangankan kita yang awam, saya yang awam ini di kampung aja yang mohon maaf lah, notabene mereka ini pesantren 5 tahun 10 tahun masih sering meninggalkan sholat berjamaah. Bukannya meninggalkan sholat, maksudnya berjamaahnya sering kehilangan. Padahal mereka ini notabene pesantrennya belasan tahun. Ini berat. Mantu saya juga, Allah Akbar, mantu di kampung ini Ustaz. Saya doakan tiap malam, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ustaz, diajak sholat apa duluan apa? Masya Allah. Ini hadirin berat ini. Untuk on time ini tepat waktu. Berat. Kalau tanpa latihan ini, Masya Allah. Kemudian setelah sholat kita perbaiki juga kita ilmu kita, ilmunya gimana,
sholat, rukun-rukun sholat yang membatalkan sholat ini kita tanya kepada ustadz saya ini ya. Saya kan tidak pernah makan pesantren gitu. Jadi bertanya air yang mensucikan, tanya sama ustadz-ustadz tentang ilmunya. Jadi setan takut kepada orang yang ahli ibadah. Ilmu. Setan akan takut kepada orang yang berilmu daripada 1000 orang ibadah, ahli ibadah. Tidurnya orang yang berilmu lebih setan takuti daripada 1000 orang ahli ibadah. Kita tanya ilmunya. Bapak-bapak duduk dalam ilmu masail. Di saya di Cianjur ini malam Ahad kemarin tadi malam pada Isya duduk di front terdepan duduk maksudnya di depan baris terdepan maju kalau perlu ikram kasih ustadznya tapi jangan rokok ikromnya. Mentang-mentang ustadznya kan suka rokok di kampung, jangan rokok, gak ada pahalanya itu. Duit kayak telur kayak 2 kilo 3 kilo. Bisa bersedia insya Allah? Setelah ilmu kita memuliakan saudara yang muslim. Maksudnya ini bukan hanya kita sebagai sesama jemaah. Di luar jemaah pun kita, kata orang tua kita, orang tua dakwah ini, ikramul muslimin ini bukan hanya berbentuk uang saja, bukan, atau makanan saja. Ketika kita jalan-jalan 2,5 jam pagi-pagi, ada pagar tetangga yang rusak, betulin dulu, banyak bambu, dikit. Kadang-kadang tetangga kita orang kaya, tanamannya itu kering, kita ambil air, siram pot-potnya itu ada bougainville, gelombang cinta, janda bolong, kembang itu disiramin, bukan ini, maksudnya ini janda bolong ini jenis bunga ini namanya janda bolong, disiram, dibantu disiram, ini ikramul muslimin hadirin. Jadi ini ikramul muslimin ini universal. Luas pemahamannya ini, luas tadi, luas pemahamannya ini. Jadi kita ini saling bantu sesama muslim, bukan sesama karbon pekerja dakwah, ini bukan, seluruh muslim. Kemudian ya utamakan. Kemudian setelah ikram kita juga tentunya harus luruskan niat kita. Jangan beramal semata-mata karena mertua, karena istri, karena tetangga. Kita pure semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah. Luruskan niat. Di awal beramal, di tengah beramal, dan di akhir beramal. Semata-mata karena Allah, Masya Allah. Ya, jadi kita luruskan niat kita, koreksi niat kita. Jangan ada niat kita ini ingin dijadikan apa namanya istilahnya penanggung. Oke, Masya Allah. Pure. Ini hadirin. Jadi kita ini harus. Jadi amal kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin jadikan Faisal, Junida, tidak. Kita ini harus koreksi lagi. Senantiasa mengoreksi niat kita ini. Kemudian untuk mendapatkan itu semua, iman,
yang lurus kepada Allah. Hah? Jadi iman ini tidak ada istilah iman sunat. Hah? Harus 100%. Beda kalau dengan ibadah yang lain. Sholat, lalu ada sholat sunnah. Haji ada umroh sunatnya. Puasa Ramadan ada puasa sunatnya. Zakat ada infak sedekahnya. Tapi ini iman ini harus 100%. Tidak ada iman sunat. Harus 100%. Percaya yakin kepada Allah SWT. Untuk mendapatkan iman yang kuat, sholat khusyuk hudu, ilmu, zikir, ikramun, muslimin tasunnya, caranya lain, tidak ada cara lain. Kita belajar meluangkan waktu di jalan Allah. Itu metodenya 3 hari. Atau 40 hari bagi para bapak-bapak, 4 bulan. Ini metodenya. Kalau Mas Turut 3 hari per 3 bulan. Dulu begitu tertibnya ya. 3 hari per 3 bulan. Tapi kemarin ada ini, sekarang ini keperluan. Bulan ini keluar, bulan depan perlu nggak keluar lagi teman-temannya, kurang personil istilahnya, kita sambut lagi targetnya. Sifatnya ini Mas Turut ini keperluan, sebulan sekali, 2 bulan sekali, kenapa tidak? Kalau dulu iya Rijal 2 kali, ketiga masuk dulu. Sekarang ini keperluan ya, jadi boleh kita keluar, bulan ini keluar, bulan depan melengkapi teman kita boleh. Maka kita tidak ada cara lain hadirin untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Kita belajar meninggalkan 8 perkara. Saya takut salah ini ya. Orang tua, kampung halaman, pekerjaan, anak istri, perniagaan, itu kita dahulukan daripada tak kaja agama, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah saya bersyukur kita belajar ke kemarin ke Seragen, sekarang ke Klaten. Bersyukur, maka ibu-ibu boleh saling taskil. Belum pernah keluar 3 hari, niat untuk keluar 3 hari. Yang sudah 3 hari berkali-kali niat 10 atau 15 hari. Yang sudah 10-15 hari berkali-kali kita niat 40 hari Mas Turut. Begitu pun yang udah 40 hari kita niat 2 bulan sampai mudah sekarang, insya Allah bisanya mudah dipesan, mudah diurus gitu. Beda dengan zaman dulu susah. Sekarang ini alhamdulillah paspor juga sekarang mudah. Di kabupaten sekarang alhamdulillah orang-orang imigrasi ini merapat ke markas-markas. Alhamdulillah di Jawa Barat ini saya sendiri kemarin rame-rame ke Antapani, Bandung. Orang imigrasi datang ke markas dakwah, yang perempuan ditangani perempuan, yang laki-laki tangani laki-laki. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Tinggal kesungguhan kita, tinggal keseriusan kita. Maka insya Allah ibu-ibu saling taskil dengan lemah lembut, dengan bil hikmah, dengan kasih sayang. Bapak-bapak juga niat ya, belum ini nanti insya Allah sebentar lagi ada hajat besar di Magelang, Kerincing, ada pertemuan Jur Kudama, pertemuan orang-orang lama yang sudah 4 bulan diwajibkan hadir, tanggal 7, 8, 9, 10 Agustus 2023. Yang 3 hari, 40 hari boleh hadir, boleh, tapi dengan catatan cash keluar 4 bulan atau 40 hari di Jur Kudama. Insya Allah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang benarnya mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala.
yang salahnya itu kebodohan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Juga mohon maaf kepada bapak-bapak, insyaallah. Tasbih. Wah, ada bang. Wah, dia sudah dia sudah. Mereka mendung emang, mereka mendung. Orang Klaten nanti. Yang dari Mawon. Belah mana rumahnya? Dua kilo dari sana. Oh, 2 kilo. Apa Pak? Satu alat kok. Dia nggak kebakaran. Wah, Dua orang. Itu Ustadz Muklis. Dari Sama Pak Yoi ya. oh, beda. Jelasin sama Ustadz. Kita tadi sebenarnya